Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, ibu mau menyapa dulu Namo Buddhaya. Nah, anak-anak ibu masih tetap semangat kan belajar dari rumah? Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik. Anak ibu silahkan siapkan bukunya, buka buku IPA-nya. Tema 4, subtema 1, halaman 57. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, silahkan perhatikan dan dengarkan ibu ya nak ya. Oke, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam ya nak ya. Jadi sumber daya alam itu perlu kita jaga. Supaya apa? Supaya tetap lestari. Kalau sumber daya alam kita tetap terjaga dan lestari, maka yang beruntung itu adalah kita. Kenapa? Karena kita menggunakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup kita. Ya nak ya? Oke. Ada beberapa hal ataupun ada 4 hal ya yang merupakan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama, apa sih pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam itu? Iya. Yang pertama, kalau kita menjaga kelestarian alam, kalau kita menjaga sumber daya alam, maka kita akan terhindar dari bencana ya. Bencana apa contohnya? Bencana banjir, tanah longsor, ataupun erosi ya nak ya, ataupun abrasi juga bisa kita terhindar dari sana ya nak ya. Nah, yang kedua, hewan-hewan tetap dapat mencari makan dan memiliki tempat tinggal. Kalau kita rusak hutan itu, maka apa yang akan terjadi? Hewan-hewan yang di dalam hutan itu akan kehilangan tempat tinggal. Mereka tidak akan lagi bisa mencari makanan mereka di dalam hutan itu. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya, hewan-hewan itu akan keluar dari hutan dan mereka akan masuk ke pemukiman penduduk. Nah, bayangkan kalau harimau, gajah, singa masuk ke dalam pekarangan rumah kita. Takut enggak? Iya, pasti takut ya. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Yaitu tadi kita harus menjaga kelestarian hutan. Jangan kita rusak hutan, jangan kita tebang hutan. Ya, supaya apa? Supaya hewan-hewan bisa tetap tinggal di sana, bisa tetap mencari makanannya di sana. Jadi mereka tidak perlu lagi keluar dari hutan untuk mengganggu manusia. Bukan hanya tanaman saja yang akan mereka ganggu, yang akan mereka rusak, yang akan mereka makan, tapi manusia juga akan terancam kehidupannya. Kenapa? Bayangkan saja kalau binatang buas datang ke rumah kamu atau ke pemukiman kamu. Pasti takut ya? Oke. Yang ketiga ya, membuat udara di sekitar kita menjadi lebih bersih dan menjadi lebih segar. Anak-anak ibu kan tahu, kalau tumbuhan itu adalah penghasil, ada yang tahu? Ya betul, penghasil oksigen. Oksigen itu adalah udara yang kita hirup. Ya, udara yang kita hirup itu adalah oksigen, sedangkan yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Jadi, oksigen yang kita hirup itu dihasilkan oleh tumbuhan. Sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan itu digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Jadi kita bertukaran sama tumbuhan itu. Kita kasih dia karbon dioksida, dikasihnya kita oksigen. Makanya kita harus menjaga kelestarian tanaman-tanaman. Tanamlah tumbuh-tumbuhan di sekitar rumahmu. Ya nak ya. Supaya apa? Selain supaya indah, bisa juga untuk menambah oksigen. Udaranya menjadi sejuk, udaranya menjadi segar. Nah, yang keempat, jumlah dan kualitas air di alam itu akan tetap terjaga sehingga dapat kita manfaatkan. Nah, air itu di dalam tanah, air yang di dalam tanah itu ditahan oleh akar-akar tumbuhan. Ya nak ya. Nah, kalau tumbuhannya tidak ada lagi, maka apa yang akan terjadi? Yaitu tadi, airnya tadi tidak akan
ada lagi yang menahan. Itu dia. Enak ya? Jadi kita harus menjaga sumber daya alam supaya kualitas air di alam itu tetap terjaga. Nah, ada beberapa contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu. Apa itu? Di sini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau yang biasa kita sebut dengan reboisasi. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti udang dan ikan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, dan air. Jadi sebisa mungkin kita pakailah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lebih banyak menggunakan sumber daya alam yang diperbarui daripada yang tidak diperbarui. Jadi lebih bagus kita sumber energi yang kita gunakan itu lebih kita maksimalkan penggunaan energi alternatif. Jadi jangan melulu memakai minyak bumi untuk sebagai bahan bakar. Enak ya? Jadi kita bisa menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam alternatif tadi. Sumber daya alam alternatif tadi itu contohnya apa? Matahari, angin, air, itu bisa kita gunakan. Nah, yang keempat, tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pukat harimau. Pukat harimau itu dapat menangkap ataupun dapat menangkap sekaligus ikan-ikan yang sangat kecil yang harusnya belum layak untuk dikonsumsi. Dengan pukat harimau, maka ikan-ikan yang kecil akan tertangkap, kemudian dia akan mati kalau ditangkap. Mungkin nanti sampai di tepi pantai ikan yang kecil itu bukan dimakan ataupun bukan dikonsumsi, melainkan apa? Melainkan dia akan dibuang mungkin, ya kan? Nah, yang tadinya dia ikan-ikan kecil itu masih bisa berkembang menjadi ikan yang besar, kemudian bisa beranak pinak lagi di dalam laut itu, maka lama-lama kalau ikan-ikan yang kecil pun ditangkap, maka ikan itu akan menjadi punah lama-kelamaan. Enak ya? Nah, kemudian jangan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena bukan hanya ikan saja yang mati ketika dibom, melainkan ekosistem laut, yaitu terumbu karang yang merupakan tempat tinggal hewan-hewan kecil yang ada di laut itu akan rusak. Sehingga hewan-hewan itu tidak akan memiliki tempat tinggal lagi, tidak akan memiliki tempat lagi untuk berkembang biak. Ya nak ibu ya. Nah, jadi mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, anak-anak ibu semuanya, mari kita sama-sama untuk menjaga kelestarian alam. Untuk apa? Untuk kita juga. Ya nak ya. Kalau kita menjaga kelestarian alam, maka yang mendapat keuntungannya adalah kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau sumber daya alam itu tetap lestari, nah, generasi kita yang akan datang juga bisa menikmatinya. Ya nak ibu ya. Sampai sini dulu penjelasan ibu. Semuanya sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjut mengerjakan latihan. Silakan buka buku latihan, buku IPA-nya. Halaman 62. Silakan kerjakan penilaian harian subtema 1. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nomor berapa? Ya betul, 1 sampai 15. Silakan kerjakan seperti biasa di buku latihan. Hanya jawaban saja. Setelah kamu selesai mengerjakan, silahkan jawaban kamu kirim melalui WhatsApp ibu. Paling lambat malam ini jam 8 malam. Jangan sampai terlambat. Semakin kamu mengundur-undur mengirim tugasmu, semakin kamu mengundur-undur mengerjakan tugasmu, maka akan semakin banyaklah tugasmu, semakin bertumpuk. Enak ya, jadi usahakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, silakan kerjakan. Jangan tunggu hari esok, ya. Please do what you can do today. Don't wait until tomorrow. Okay, I think that's all for today.
Ibu rasa cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.